Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali dalam perenungan kita, Root to Fruitfulness. Kita merenungkan kitab Amsal pada pagi ini, pasal 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, orang baik dikenan Tuhan tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara, menjadi orang baik tidak selalu baik dalam hidupnya. Kadang orang baik bisa dimanfaatkan orang tidak baik. Banyak bukan orang memanfaatkan orang yang baik. Jika demikian, apakah kita harus berhenti berbuat baik? Jawabannya tidak. Dasar kita berbuat baik bukanlah untuk membeli hati Allah. Pola pikir ini harus berubah. Pola pikir ini saudara-saudara harus benar terlebih dahulu. Kebaikan Allah yang sudah kita terima semestinya tidak berhenti pada diri kita sendiri. Kebaikan Allah harus disalurkan kepada orang lain. Jadi jika kita bisa melakukan kebaikan bukan karena kita mampu, tapi sekali lagi karena kita dimampukan oleh Allah. Kita hanya menjadi penyalur kebaikan Tuhan. Jika demikian, maka tidak ada kata berhenti melakukan kebaikan. Karena kita selalu menerima kebaikan Allah dalam hidup kita setiap hari. Mengapa orang baik dikenan Tuhan? Atau bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan orang baik disenangi Tuhan. Karena baik itu sifat Allah. Pemazmur dalam Mazmur 25 ayat 8a berkata, Tuhan itu baik dan benar. Kebaikan Allah tidak pernah berubah karena perubahan waktu. Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tahu membedakan orang yang baik dan orang yang pura-pura baik. Allah tidak bisa ditipu dengan kebaikan yang semu dari manusia. Allah tidak tertarik dengan kebaikan palsu manusia. Ia tahu Yudas mencium dia dengan tipu daya keuntungan pribadi. Namun ia tetap mencuci kaki Yudas yang mungkin paling bau dari semua kaki murid-muridnya. Allah tidak bisa dipermainkan. Yudas akan menerima hukuman dari Allah dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Orang fasik, saudara, tidak akan melakukan kebaikan menurut standar Allah. Meskipun orang fasik bisa saja berpura-pura melakukan kebaikan. Akhirnya akan ketahuan. Pepatah mengatakan air surut batu kelihatan. Orang fasik tidak akan tegak berdiri. Hanya orang benarlah yang akan bertahan dalam tempaan karena orang benar melakukan kebaikan yang berakar pada firman Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.